Film The Odyssey karya Christopher Nolan baru saja membawa kembali kisah besar dari Yunani kuno ke layar lebar. Matt Damon tampil sebagai Odysseus, raja yang harus menghadapi perang, badai, monster, dan kemurkaan para dewa demi menemukan jalan pulang. Sementara Anne Hathaway memerankan Penelope, perempuan yang menantikannya di Ithaka. Namun ketika semua perhatian tertuju pada petualangan Odysseus, ada satu pertanyaan yang jarang dibicarakan. Apa yang sebenarnya dialami oleh Penelope selama suaminya menghilang selama 20 tahun? Sebab ketika Odysseus berjuang menyeberangi lautan untuk kembali ke rumah, Penelope juga menjalani pertempuran yang tidak kalah berbahaya. Ia tidak menghadapi Cyclops, ia tidak mendengar nyanyian siren, ia tidak memegang pedang di medan perang. Namun setiap hari Penelope harus mempertahankan kerajaan, melindungi anaknya, dan menghadapi lebih dari 100 laki-laki yang ingin merebut rumahnya serta masa depannya. Inilah kisah Penelope, perempuan yang tidak sekedar menunggu Odysseus pulang, tetapi memastikan bahwa Odysseus masih memiliki rumah yang dituju. Penelope berasal dari lingkungan bangsawan Sparta. Ia dikenal sebagai putri Ikarius, seorang pangeran atau penguasa Sparta. Sedangkan ibunya dalam salah satu tradisi disebut Peribeoa, seorang nimfa air. Bahkan nama Penelope memiliki cerita yang menarik. Salah satu penjelasan menghubungkan namanya dengan jenis burung air atau bebek dalam bahasa Yunani kuno. Dalam sebuah legenda, Penelope yang masih bayi dibuang ke air, tetapi diselamatkan oleh sekawanan burung. Peristiwa itu dianggap sebagai petanda bahwa hidupnya dilindungi oleh para dewa, sehingga ia kemudian diberi nama Penelope. Sejak awal kehidupan Penelope tidak dikelilingi monster dan peperangan. Ia tumbuh sebagai seorang perempuan bangsawan di dunia yang keputusan besar hampir selalu dibuat oleh laki-laki. Pernikahan seorang putri bukan hanya tentang cinta. Pernikahannya juga menjadi alat untuk membangun hubungan politik, menjaga kekuasaan, dan memperkuat kedudukan sebagai keluarga. Kemudian datanglah Odysseus. Odysseus adalah Raja Ithaka, sebuah pulau kecil di sebelah barat Yunani. Kerajaannya tidak sebesar Sparta, dan pasukannya bukan yang paling kuat. Namun Odysseus memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak penguasa lain, kecerdasan. Ia mampu melihat jalan keluar ketika kekuatan tidak lagi berguna. Menurut salah satu versi cerita, Odysseus mendapatkan Penelope setelah memenangkan sebuah perlombaan yang diselenggarakan oleh Ikarius. Versi lain mengaitkan pernikahan mereka dengan bantuan yang diberikan oleh Odysseus dalam menyelesaikan persoalan para pelamar Helen dari Sparta. Apapun versinya, Penelope akhirnya meninggalkan keluarganya dan pergi bersama Odysseus menuju Ithaka. Konon Ikarius belum siap berpisah dengan putrinya. Ia mengikuti kereta pasangan itu dan meminta Penelope tetap tinggal di Sparta. Odysseus kemudian memberi pilihan kepada istrinya. Penelope boleh kembali bersama ayahnya atau melanjutkan perjalanan dengan suaminya. Penelope tidak memberikan jawaban panjang, ia hanya menutup wajahnya dengan kerudung. Ikarius memahami maksudnya, putrinya telah memilih hidup bersama Odysseus. Di Ithaka, Penelope menjadi ratu. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang anak bernama Telemachus. Namun kebahagiaan keluarga itu tidak berlangsung lama. Ketika Telemachus masih bayi, para penguasa Yunani memanggil Odysseus untuk berangkat menuju perang Troya. Odysseus sebenarnya tidak ingin pergi. Ia tahu bahwa perang tersebut dapat memisahkannya dari Penelope dan anak mereka untuk waktu yang sangat lama. Odysseus akhirnya meninggalkan Ithaka. Sementara Penelope berdiri di belakangnya sambil menggendong seorang anak yang mungkin bahkan belum mampu mengingat wajah ayahnya. Tidak ada yang mengetahui bahwa perpisahan itu akan berlangsung selama 20 tahun. 10 tahun pertama dihabiskan Odysseus dalam perang Troya. Selama itu, Penelope harus menjalankan kehidupan di Ithaka tanpa suaminya. Ia membesarkan Telemachus, mengurus rumah tangga kerajaan, dan mempertahankan kedudukan keluarganya di tengah ketidakpastian. Lalu Troya akhirnya jatuh. Para pejuang Yunani mulai kembali ke kerajaan mereka. Kapal demi kapal pulang membawa para prajurit yang selamat. Penelope menunggu kapal Odysseus terlihat di cakrawala. Namun kapal itu tidak pernah muncul. 1 tahun berlalu, kemudian 2 tahun, lalu 5 tahun. Tidak ada surat, tidak ada kabar yang dapat dipercaya, tidak ada pula jenazah yang dapat dimakamkan. Ada yang mengatakan Odysseus telah tenggelam. Ada yang mengatakan ia dibunuh. Ada pula yang mengatakan bahwa ia sengaja tidak kembali. Bagi Penelope, ketidakpastian itu mungkin lebih kejam daripada kematian. Jika Odysseus dipastikan telah mati, ia dapat berduka. Namun selama tidak ada bukti, harapan akan terus hidup, dan harapan itu juga menyiksanya. Ketika ketidakhadiran Odysseus semakin panjang, para bangsawan dari Ithaka dan pulau-pulau di sekitar mulai berdatangan. Mereka bukan sekedar ingin menikahi seorang janda cantik. Siapa yang menikahi Penelope berpeluang mendapatkan pengaruh atas kerajaan Ithaka. Jumlah mereka terus bertambah hingga lebih dari 100 orang. Para pelamar itu kemudian tinggal di istana. Mereka menyembelih ternak, meminum anggur, menghabiskan persediaan makan, dan memperlakukan kekayaan keluarga Odysseus seolah-olah telah menjadi milik mereka. Setiap hari mereka memaksa Penelope memilih suami baru. Penelope tidak memiliki pasukan yang cukup kuat untuk mengusir mereka.
Jika ia menolak secara terbuka, para pelamar dapat membunuh atau menyingkirkan Telemachus, pewaris sah kerajaan. Namun jika ia memilih salah satu dari mereka, bukan hanya pernikahan yang berakhir, kerajaan Odysseus juga akan jatuh ke tangan orang lain. Penelope membutuhkan waktu, maka ia mengumumkan bahwa dirinya bersedia menikah kembali, tetapi hanya setelah menyelesaikan kain kafan untuk Laertes, ayah Odysseus yang telah lanjut usia. Alasannya terdengar mulia, ia tidak ingin Laertes meninggal tanpa kain pemakaman yang layak. Para pelamar menyetujuinya. Setiap pagi Penelope duduk di depan alat tenun, di hadapan semua orang. Tangannya bekerja menyusun benang sedikit demi sedikit. Namun ketika malam tiba dan istana mulai sunyi, ia kembali mendatangi alat tenun tersebut. Benang yang disusunnya sepanjang hari diuraikannya kembali. Siang hari ia menenun, malam hari ia menghancurkan pekerjaannya sendiri. Dengan cara ini kain tersebut tidak pernah selesai. Penelope melakukan tipu muslihat ini selama 3 tahun. Bayangkan lebih dari 100 laki-laki memenuhi rumahnya. Mereka lebih kuat secara fisik, mempunyai kekuasaan, dan dapat menggunakan kekerasan kapan saja. Namun Penelope mampu menahan mereka hanya dengan alat tenun. Ia tidak hanya mengalahkan mereka, ia mengendalikan waktu mereka. Sayangnya salah satu pelayan akhirnya membocorkan rahasia itu. Para pelamar memergoki Penelope sedang mengurai kainnya pada malam hari. Tipuannya berakhir. Tekanan terhadap Penelope semakin besar. Pada saat yang sama, Telemachus telah tumbuh dewasa. Kehadirannya kini menjadi ancaman karena selama putra Odysseus masih hidup, ia tetap menjadi pewaris Ithaka. Beberapa pelamar bahkan berencana membunuhnya. Penelope sekarang tidak hanya mempertahankan kesetiaan kepada suaminya, ia sedang mencoba menyelamatkan anaknya. Kemudian setelah 20 tahun, seorang pengemis tua datang ke istana. Tubuhnya tampak lemah, pakaiannya compang-camping. Tidak seorang pun menyadari bahwa pengemis itu sebenarnya adalah Odysseus yang sedang menyamar. Pengemis tersebut mengatakan bahwa Odysseus masih hidup dan akan segera kembali. Namun Penelope tidak langsung percaya. Akhirnya Penelope mengadakan sebuah perlombaan. Ia mengeluarkan busur milik Odysseus dan mengumumkan bahwa dirinya akan menikahi siapapun yang mampu merentangkan busur itu serta menembakkan anak panah melewati 12 kapak. Para pelamar mencoba satu persatu, tidak ada yang berhasil. Kemudian pengemis tua itu meminta kesempatan. Ia memegang busur tersebut dan merentangkannya dengan mudah. Anak panahnya melesat melewati seluruh kepala kapak. Saat itulah penyamarannya berakhir. Odysseus telah kembali. Bersama Telemachus dan orang-orang yang masih setia, ia melawan para pelamar yang selama bertahun-tahun menguasai rumahnya. Wajah laki-laki itu telah berubah. Tubuhnya dipenuhi luka. Penelope juga hidup di dunia ketika para dewa dipercaya dapat menyamar menjadi siapa saja. Ia membutuhkan bukti yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Penelope kemudian memerintahkan seorang pelayan memindahkan ranjang pernikahan mereka keluar dari kamar. Odysseus langsung beraksi. Ia mengatakan ranjang itu tidak mungkin dipindahkan. Ia membuatnya sendiri dari batang pohon zaitun yang masih hidup. Sebagian pohon tersebut menjadi salah satu kaki ranjang. Kemudian kamar mereka dibangun mengelilinginya. Hanya Penelope dan Odysseus yang mengetahui rahasia itu. Mendengar jawabannya, seluruh pertahanan Penelope akhirnya runtuh. Laki-laki di hadapannya benar-benar suaminya. Dunia mengenang perjalanan Odysseus karena dipenuhi peperangan, monster, penyihir, badai, dan campur tangan para dewa. Namun Penelope juga menjalani pengembarannya sendiri. Odysseus berjuang dalam 20 tahun untuk kembali ke rumah. Penelope berjuang selama 20 tahun agar rumah itu tidak direbut orang lain, dan Odysseus punya tempat untuk pulang ke rumah.